Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamjah Tiofani, NIM B200170377 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih audit manajemen sumber daya manusia itu? Audit manajemen sumber daya manusia itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas yang terjadi di bagian sumber daya manusia. Nah, aktivitas mengevaluasi ini itu supaya auditor dari perusahaan tersebut atau auditor internal perusahaan itu mengetahui apakah manajer sumber daya manusia itu telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi sumber daya manusia itu sudah berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya, yaitu efisien dan efektif. Apa sih latar belakang kok dilakukan audit manajemen sumber daya manusia ini? Pasti ada hal yang melatar belakanginya dong. Nah, yang pertama itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua itu supaya perusahaan itu tahu kinerja manajer untuk mengambil keputusan yang tentunya penting untuk perusahaan di sektor sumber daya manusia. Nah, apabila ditemukan temuan-temuan yang bisa dirasa itu menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya, itu bisa menjadi koreksi bagi perusahaan untuk kedepannya supaya sumber daya manusia di perusahaan tersebut itu menjadi lebih baik. Tujuan dari audit manajemen sumber daya manusia. Nah, tidak mungkin dong suatu perusahaan itu melaksanakan audit sumber daya manusia tanpa memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan dilakukannya audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk menilai keefisienan dan keefektifan dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang kedua itu untuk mengenali aspek-aspek yang masih bisa diperbaiki di bagian sumber daya manusia. Nah, yang ketiga untuk mempelajari lebih dalam aspek-aspek yang ada di sumber daya manusia sehingga auditor dapat menemukan kesalahan yang masih mungkin bisa terjadi sehingga dapat melaporkan temuan-temuan itu ke pihak perusahaan untuk diperbaiki, dan auditor bisa memberikan rekomendasi atas kesalahan-kesalahan yang telah ditemukannya. Pendekatan yang biasa dilakukan oleh auditor untuk mengaudit sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa metode pendekatan. Yang pertama itu ada metode pendekatan komparatif. Nah, metode pendekatan komparatif ini adalah metode yang digunakan untuk membandingkan antar organisasi atau divisi yang ada di sumber daya manusia dengan organisasi atau divisi lain yang juga masih ada di sumber daya manusia untuk mengetahui mana yang lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Nah, metode yang kedua adalah metode pendekatan statistik. Nah, di metode ini auditor itu melihat data yang tersimpan mengenai sumber daya manusia untuk menghasilkan standar statistik mengenai kegiatan yang harus dievaluasi kembali oleh auditor. Yang ketiga itu pendekatan otorisasi eksternal.
Di sini auditor itu mencari data-data atau temuan-temuan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya yang dipublikasi, sehingga bisa menjadi acuan untuk membantu mendiagnosis atau mendiagnosa penyebab dari masalah-masalah yang timbul di sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang keempat itu pendekatan manajemen berdasarkan saran. Nah, di sini auditor itu dapat membandingkan hasil aktual atau hasil yang ada di lapangan dengan program atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Apakah fakta yang ada di lapangan itu sudah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan pemenuhan. Di sini auditor akan melihat penyimpangan-penyimpangan ataupun deviasi dari hukum dengan cara melihat atau mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan kata lain, auditor akan melakukan pengamatan yang di lokasi sumber daya manusia tersebut untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh baik manajer ataupun pegawai di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh auditor di dalam melaksanakan audit sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu ada langkah audit pendahuluan. Di sini auditor mengumpulkan informasi latar belakang dari objek yang mereka audit, misalnya melakukan tanya jawab, melakukan wawancara, atau memberikan kuesioner yang di dalamnya itu biasanya terdapat beberapa pertanyaan, misal bagaimana sih perusahaan itu melakukan rekrutmen pegawai, atau bagaimana cara perusahaan untuk mengisi kekosongan jabatan di perusahaan tersebut. Nah, tahap yang kedua itu auditor melakukan review. Nah, tahap ini auditor itu mereview atau melakukan pengujian dari data-data yang telah mereka temukan sebelumnya untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan-kesalahan atau temuan dari auditor yang dirasa menyimpang. Nah, yang tahap selanjutnya itu ada tahap audit lanjutan. Di tahap ini, temuan yang cukup relevan dan kompeten disajikan dalam suatu kertas kerja audit. Nah, itu juga untuk mendukung auditor membuat kesimpulan audit yang akan diberikan untuk rekomendasi yang seharusnya kepada perusahaan. Nah, yang keempat itu ada tahap pelaporan. Nah, di sini auditor akan melaporkan kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh auditor, sehingga untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang telah ditemukan tersebut. Nah, tahap yang terakhir itu adalah tindak lanjut. Sebagai tahap yang terakhir dari audit manajemen, di sini auditor berusaha untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan auditor sebelumnya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Nah, apabila ada
kesalahan, meskipun cukup banyak kesalahan mengenai kata-kata dan banyak bahasa saya yang mungkin belum bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.